sidang pertama kami melakukan dismissal proses, menerima nasihat-nasihat dari majelis. Nah, majelis menanyakan kepada kami apakah ada hal yang tidak bisa kami akses dari tergugat, terutama satu. Yang kedua itu masalah objek sengketa, apakah kami bisa akses atau tidak. Dan itu tidak ada persoalan, kami sudah dapatkan objeknya dan ada perbaikan-perbaikan materi yang mungkin minggu depan persidangan akan ditunda di tanggal 14 Agustus 2025. Dan tadi pihak tergugat juga hadir. Mereka juga ada 3 orang mewakili dari pihak gubernur. Mereka membawa surat perintah dan surat kuasa. Tapi ada 2 orang tadi yang masuk, 1 orang di surat perintah, tapi ketiga-tiganya masuk di surat kuasa. Tapi itu juga ke depan akan diperbaiki oleh majelis. Tujuan akhir dari gugatan kami ini, pertama dalam petitum kami minta keputusan yang menjadi objek sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah. Dan kedua dicabut oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jelas di dalam gugatan itu kan salah satu poinnya, unsurnya kan harus ada pihak yang dirugikan. Penggugat ada 8, 1 ada FKSS Provinsi Jawa Barat, ada BMPS ada 7 kabupaten kota, mulai dari Kabupaten Bandung, Cirebon, Kuningan, Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Kota Bogor. Ada 8. Nah, di dalam 8 ini ada memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan gubernur ini. Nah, penerimaan sekolah baru di sekolah penggugat ini ya, menjadi kendalanya itu berkurang. Yang kedua, di samping berkurang akan menyebabkan guru-guru yang sudah tersertifikasi itu tidak bisa memenuhi jam pelajaran. Karena jam pelajaran itu bagi guru yang sudah bersertifikasi itu harus 24 jam per minggu. Nah, itu. Nah, sehingga dengan berkurangnya murid baru pada tahun 2005-2006 ini ya berakibat secara otomatis ya mengakibatkan sarana dan prasarana dari para penggugat juga menjadi terbengkalai, tidak termanfaatkan dengan baik. Dan secara tidak langsung kalau ini berlaku juga sampai 3 tahun bisa menyebabkan sekolah-sekolah swasta terutama penggugat bisa gulung tikar, bisa bangkrut. Nah, ini bisa menyebabkan ya pengangguran baru kan. Jadi pemeriksaan persiapan ini menurut ketentuan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tun tertutup untuk umum begitu, diadakan secara tertutup begitu. Jadi yang bisa menghadiri hanya para pihak berperkara yaitu penggugat, tergugat dan majelis hakimnya begitu. Jadi belum bisa diakses oleh publik begitu. Nanti setelah pemeriksaan persiapan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik yang diadakan secara elektronik begitu melalui aplikasi yang namanya e-court. Nanti sidang secara terbuka bisa diakses oleh publik pada tahap pembuktian begitu. Itu setelah proses jawab jawab begitu. Nanti setelah pembuktian baru dilanjutkan dengan tahap kesimpulan dan pembacaan putusan yang diadakan juga secara elektronik. Menurut ketentuan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tun paling lama di proses pemeriksaan persiapan ini 30 hari. Jadi nanti 30 hari kurang lebih sebulan lah begitu ya. Jadi sidang sekali seminggu jadi kurang lebih 4 kali persidangan lah begitu.